Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Terima kasih kami ucapkan buat kalian semua dimanapun kalian berada yang setia menonton channel kami dan ikut komen-komen di kolom komentar. Kalian juga bisa kirimkan kesan dan berbagi cerita untuk kami bawakan lewat nomor yang tertera di video. Nah, kali ini salah satu subscriber kita yang berbagi cerita yang tentu saja nama dan tempat sudah kami samarkan. Cerita kali ini menceritakan tentang istri curiga suami sering pulang telat saat bekerja. Ia dibuat syok saat seorang pria datang ke rumah memberikan bukti kalau suaminya berselingkuh. Ternyata, gak usah lama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Istri curiga suami sering pulang telat saat bekerja. Ia dibuat syok saat seorang pria datang ke rumah memberikan bukti kalau suaminya berselingkuh. Ternyata, hari ini adalah hari di mana semua karyawan libur, tak terkecuali aku dan suamiku. Hari ini adalah hari untuk menyisipkan waktu bersama keluarga, karena di hari Minggulah aku dan suamiku bisa menyerahkan waktu untuk bersama. Aku bernama Diana, sementara suamiku bernama Irwan. Hampir 10 tahun pernikahan, kami baru dikaruniai seorang anak laki-laki yang berusia 5 tahun. Kami bertiga biasa menghabiskan waktu berlibur dengan jalan-jalan ke mall untuk membelikan kebutuhan. Kadang-kadang, kami menghabiskan waktu ke kolam renang. Waktu kami habiskan, yang penting kami bisa bersama-sama. Namun beda pada liburan kali ini, kami memutuskan untuk menghabiskan waktu di rumah saja. Karena hari ini tepat 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, dan bagi kami yang terpenting, kami tetap bersama-sama. Baunya sedap sekali, kamu masak apa sayang? Tanya Mas Irwan kepadaku, yang sedang mengambil air minum di dispenser. Makan opor ayam sayang, ini permintaan anakmu. Katanya dia pengen banget opor ayam, jawabku sambil mengiris bawang merah. Wah, enak dong. Gak cuma dia aja kok yang suka, aku juga mau. Tapi sebelumnya nanti kita makan, kita sholat dulu ya. Aku mau ambil air wudhu, ucapnya sambil perlahan menuju kamar mandi. Tidak ada yang aneh dalam keluargaku, semua berjalan normal seperti hari-hari biasanya di keluarga ini. Sampai tiba-tiba terdengar suara motor berhenti persis di depan halaman rumah saat kami baru saja selesai sholat. Sayang, coba lihat, kayaknya ada tamu yang datang, kata suamiku Mas Irwan yang sedang melipat sajadah. Iya mas, bentar, aku lipat mukena dulu, ucapku sambil membuka mukena dan menyebar jilbab yang ada di pintu kamar. Jantungku terasa berdetak lebih kencang, keringat dinginku mulai keluar melihat seorang laki-laki turun dari motornya. Tampak aku tak kenal dia, namun firasatku berkata lain. Hal ini tidak bagus, entah apa alasannya, aku sendiri pun tak tahu. Maaf, cari siapa ya mas, ucapku. Aku baru ingat pria itu adalah teman Mas Irwan. Aku sedikit lupa karena jarang bertemu dan terakhir kami bertemu mungkin sudah 6 bulan yang lalu. Dia adalah Aris. Selain dia adalah teman Mas Irwan, dia juga suami dari Putri yang juga bekerja satu kantor dengan suamiku. Apa Irwan di rumah? Tanya Mas Aris sambil melihat ke dalam rumahku. Terlihat dia seperti mencari Mas Irwan, namun pandangannya sangat tidak mengenakan hati. Ia seperti orang yang sedang menahan amarah. Mas Irwannya ada kok, dia habis sholat, silakan masuk dulu, aku akan panggilkan, kataku sambil menyuruhnya masuk. Dengan rasa penasaran tentang apa yang sedang terjadi, aku pun memanggil suamiku Mas Irwan. Siapa sayang? Tanya suamiku. Saat aku masuk ke dalam kamar, itu temenmu? Kalau nggak salah dia namanya Aris, sepertinya ada hal yang ingin ia utarakan, kayaknya penting, jawabku. Saat aku menyebut nama Aris, terlihat wajah suamiku seperti terkejut mendengarnya. Wajar saja, mungkin karena Mas Aris tumen-tumenan datang ke rumah, atau mungkin karena masih suasana lebaran. Makanya ia datang untuk bersilaturahmi. Dasar laki-laki gak tahu diri, sudah berapa kali aku katakan padamu Irwan, jangan pernah ganggu istriku lagi. Apa, kamu gak takut dosa? Percuma saja kamu ibadah kayak gitu, jika kelakuanmu masih seperti setan, kata Mas Aris sambil meluapkan emosinya. Aku jujur tidak mengetahui apa-apa tentang apa yang sebenarnya terjadi. Aku hanya mematung dan memahami situasi. Sebenarnya ada apa ini mas? Kenapa tiba-tiba kamu datang dan memaki-maki suamiku? Tanyaku kebingungan. Tanya saja kepada suamimu itu, apa yang sudah dia lakukan bersama istriku Putri selama ini, kata Mas Aris. Sudah berkali-kali Irwan mengantarkan Putri pulang. Sejujurnya aku tidak yakin bahwa mereka tidak melakukan hal kotor selama perjalanan.
Kamu pikir saja apa yang mereka lakukan berdua di dalam mobil dengan orang yang bukan murimnya. Bisa saja mereka melakukan hal yang tidak-tidak selama ini, kata Mas Aris penuh dengan amarah. Aku sebenarnya pernah beberapa kali menemukan pesan di handphone suamiku yang isinya pesan dengan kata-kata sayang. Ternyata itu adalah nomor dari Putri, rekan kerja Mas Irwan. Dan selama ini, Mas Irwan mengaku bahwa itu adalah candaan dari teman-teman kantornya. Itu adalah hal biasa. Jawabku sambil menatap ke arah mata suamiku yang dari tadi hanya diam saja. Aku merasa dibohongi. Semua alasan yang dibuat oleh suamiku hanya untuk membuat aku percaya. Aku sempat berpikir heran kenapa Mas Irwan akhir-akhir ini sering sekali pulang telat. Apa ini ada hubungannya dengan Putri? Apa kamu bohong soal kamu yang pulang telat karena meeting, Mas? Diana, kamu jadi istri kok polos banget sih. Gampang dipodoin. Asal kamu tahu, berulang kali aku pergi, dia sudah menggoda istriku. Bahkan berkali-kali juga aku memperingatkan dia untuk tidak mengganggu rumah tanggaku. Entah sudah berapa kali suamimu mengantar istriku pulang tanpa sepengetahuan kita. Terlihat Aris menarik nafasnya sejenak. Aku peringatkan sekali lagi padamu, Irwan. Ini terakhir kalinya aku datang untuk memperingatkanmu. Kalau sampai terjadi sekali lagi, jangan salahkan aku. Akan ada pertumpahan darah di antara kita, ucap Mas Aris kepada suamiku sambil mendorong tubuhnya dan pergi meninggalkan rumah. Kakiku terasa lemas. Aku hampir saja terpuruk di lantai dengan hati yang hancur. Air mataku tidak bisa lagi kubendung. Ia terus mengalir deras di pipiku. Hatiku terasa diremas-remas. Rumah tangga yang kukira baik-baik saja kini hancur di depan mata. Sayang, ayo bangun. Aku bisa jelaskan semua ini. Ini tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Aku minta maaf. Aku akan jelaskan semuanya. Kamu jangan sedih seperti ini. Hidup masih. Lepaskan aku, Mas, kataku sambil menyingkirkan tangan suamiku dari tubuhku. Assalamualaikum. Itu tiba-tiba terdengar suara dari depan teras. Itu adalah anakku yang baru pulang dari madrasah. Sudah menjadi rutinitasnya setiap sore dia belajar mengaji. Dengan cepat aku mencoba untuk menghapus air mataku. Aku tak ingin masalah ini diketahui oleh anakku. Aku tidak mau dia bersedih atas hal ini. Waalaikumsalam, jawabku sambil berusaha tetap tersenyum. Ibu kenapa kok matanya berair? Tanya anakku yang khawatir. Enggak kok, ibu hanya kelilipan. Tadi habis bersihin debu di rumah, jadi ada kotoran yang masuk ke mata ibu. Udah yuk masuk, ganti pakaiannya, terus kita maem. Anakku tersenyum bahagia. Mungkin ia sudah tidak sabar untuk menyantap opor kesukaannya. Aku pun meninggalkan Mas Irwan yang masih berdiri di ruang tamu. Ini jarum jam menggantung di kamarku terus berdetak, menunjukkan bahwa waktu terus berlalu. Namun suamiku belum juga menampakkan batang hidungnya, padahal aku sudah gelisah menunggunya untuk menjelaskan semua apa yang terjadi. Setelah sholat Isya, suamiku menemani putranya di kamar. Memang, aku akui anakku memang dekat dengan ayahnya. Bahkan ia pun seringkali meminta ayahnya untuk menemaninya tidur. Kalau putranya sudah tidur, barulah Mas Irwan akan pindah ke kamar kami. Suara hujan masih saja terdengar di luar. Malam ini hujan begitu deras, menyamarkan suara bunyi-bunyian malam, bagaikan irama yang berlomba bersaut-sautan dengan dentuman yang ada di jantungku. Aku yang terduduk di ranjang menopang punggungku dengan bantal, menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Aku masih berharap penjelasan dari Mas Irwan. Aku berharap penjelasan dari Mas Irwan nanti bisa membuat hatiku sedikit tegak. Suara gagang pintu terdengar terbuka. Mas Irwan melangkah pelan masuk ke kamar kami. Ruangan berukuran cukup kecil ini tempat ternyaman bagi kami. Di tempat inilah kami bercerita, mencurahkan semua kasih sayang. Mas Irwan duduk persis di sisi ranjang, tempat di sebelahku. Tangannya menyentuh pipiku dan mengecup dahiku sekilas. Cukup lama kami terdiam tanpa suara, tanpa sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Aku minta maaf sayang, maafkan aku, ucapnya sambil menunduk. Apakah itu berarti semua yang dikatakan oleh Mas Aris benar? Apa benar kamu berselingkuh dengan Putri selama ini? Jawab aku, Mas, tanyaku sambil mengguncang lengannya. Dia terlihat sedikit agak mengangguk tanpa kata-kata. Perih sakit yang kurasakan. Rasanya kini berlipat-lipat setelah mendengar penjelasan dari suamiku, Mas Irwan. Kekuatkan hatiku. Aku ingin tahu seberapa jauh hubungan mereka selama ini. Sejak kapan, Mas? Apa yang sudah terjadi di antara kalian? Cecarku. Aku ingin mengatakan sejujurnya padamu. Beberapa bulan ini aku dan Putri memang dekat. Sejak Putri pulang ke rumah orang tuanya, aku memang sering mengantarnya pulang. Aku tak ada niatan sedikit pun untuk berkhianat kepadamu. Aku hanya ibah dan rasa kasihan padanya. Putri waktu itu sedang ada masalah dengan suaminya Aris, sehingga mereka berpisah ranjang, dan Putri pulang ke rumah orang tuanya. Sepulang kerja, aku sering melihatnya duduk sendiri di pinggir jalan untuk menunggu angkot. Awalnya aku abaikan semua itu, tapi
Saat hari hujan deras waktu itu dan keadaan hampir maghrib, aku merasa kasihan melihatnya. Mas pun terus berinisiatif mengantarnya pulang. Sejak saat itu setiap kali hujan, Mas selalu mengantarnya pulang, cerita Mas Irwan padaku. Lalu, tanyaku lagi yang seakan-akan tidak puas dengan penjelasannya. Terlihat suamiku itu mengambil nafas panjang sebelum melanjutkan ceritanya. Akhirnya aku dan dia makin dekat. Dia selalu mencurahkan isi hatinya dan curhat tentang masalah keluarganya yang tengah dialami. Sebagai teman, aku mencoba menghibur, apalagi dia sedang ada masalah rumah tangga. Putri butuh teman untuk cerita, terlihat dia sangat terpuruk. Sekarang Mas lebih tega kepada aku dan anak kita. Mas telah membohongiku. Apa Mas tahu bahwa tindakan Mas ini menyakiti bagiku? Lalu bagaimana cara Mas menghiburnya? Dengan cara apa Mas menenangkannya? Bagaimana Mas? Tanyaku dengan penuh emosi. Sama seperti Mas menenangkanmu saat kamu sedih, saat kamu terluka, Mas memeluknya. Maafkan Mas. Tega kamu Mas. Kamu berani memeluk dan menyentuh wanita lain dengan alasan kasihan, ucapku sambil menangis. Apalagi yang kamu sudah lakukan dengannya Mas? Apa kamu sudah menciumnya? Sama seperti kamu saat menenangkanku, tanyaku sambil menatap tajam ke arah suamiku itu. Lagi-lagi dia mengangguk, mencerminkan pengakuannya dan membenarkan semua kata-kataku. Hancur sudah hatiku, remuk luluh lantah. Sakitnya bagaikan diremas-remas. Air mataku semakin mengalir deras saat itu. Jawaban demi jawaban membuatku semakin hancur. Meski sudah sangat terluka, aku tetap menginginkan semua pengakuan yang sudah ia lakukan di belakangku. Lalu bagian mana saja yang sudah kamu cium Mas? Pipi, kening, atau bibir? Jawab aku Mas. Tanyaku sedikit teriak. Semuanya. Maafkan aku sayang. Maafkan, Mas sungguh hilaf. Jawabnya sambil menggenggam tanganku. Aku tolak tangannya, tak sudi aku disentuh oleh pria seperti dia. Rasa sakit yang kurasa sudah tidak lagi tertahankan. Air mata di pipiku tak henti-hentinya mengalir. Jangan katakan padaku Mas kalau kalian sudah melakukan hal yang lebih dari itu. Atau memang benar kalau sudah melakukan hubungan suami istri? Jawab Mas. Tanyaku sambil memukul-mukul dadanya. Cukup sayang, cukup. Maafkan aku. Aku sudah berkhianat padamu, pada pernikahan kita. Maafkan aku. Maafkan aku hilaf. Ucapnya sambil mengusap air mata di pipiku. Jawab dulu pertanyaanku Mas, karena ini akan menentukan nasib rumah tangga kita ke depannya. Aku tidak mau lagi membohongimu, aku juga tidak mau menutupi semuanya darimu. Meski ini memang pasti akan menyakitkan, tapi aku ingin jujur. Apa itu artinya Mas sudah melakukan hubungan suami istri dengan Putri Mas? Begitukah maksudmu? Sudah sejauh itukah hubunganmu dengan dia? Sudah berapa kali kamu melakukannya Mas? Jawab, tolong. Tanyaku sambil terus berderayan air mata. 2 kali dek, ucapnya pelan. Hari kian malam, hujan di luar kian deras. Sesekali diikuti dengan kelihatan petir yang menyambar. Seolah-olah alam pun ikut merasakan kepedihanku malam ini. Aku adalah seorang istri yang terzalimi dan tercerai berai hatinya. 2 kali. Mendengar kata itu hatiku masih sakit. Kata yang telah diucapkan oleh suamiku itu, bak tamparan kerasnya, menghujam ulu hati. Sakit tak terkira rasanya. Bagaikan terasa ribuan jarum yang menancap bersamaan tepat di hatiku. Astagfirullahaladzim. Lirih suaraku. Aku hanya bisa beristighfar untuk meredakan panas dan remuknya hatiku. Ingin rasanya aku memukul-mukul suamiku itu dengan keras, namun apalah dayaku. Aku wanita yang tak berdaya. Mendengar kata 2 kali, tubuhku bergetar hebat, seolah tak sanggup menerima dahsyatnya rasa sakit yang kini aku rasakan. Maafkan aku sayang, maafkan. Sungguh aku hilaf. Mas Irwan terus memintaku memaafkannya sambil menangis. Tak cukup sampai di situ saja. Bahkan bersujud tepat di kakiku, hingga kurasa tetesan air matanya membasahi kakiku. Kenapa Mas? Kenapa? Kenapa kamu bisa setega ini? Kamu begitu kejam dengan keluargamu sendiri. Kenapa ini bisa terjadi? Apa salahku? Kenapa aku yang harus kamu sakiti? Kataku terus meracau begitu lirih. Sungguh Mas benar-benar tidak ada niatan untuk berbuat zina. Tapi apalah dayaku, aku kalah dengan nafsu. Aku terlalu terbawa perasaan, tidak sanggup mengendalikan diri. Ternyata memang benar, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niatan, tapi karena ada kesempatan. Sungguh aku menyesal, Dik. Hari itu ketika Mas mau mengantarkan Putri pulang, entah kenapa pintu mobil depan sebelah kiri macet dan tidak bisa dibuka. Hingga Mas menyuruh Putri untuk duduk di belakang saja. Ketika Mas sedang fokus menyetir, samar-samar Mas mendengar kisahnya. Ternyata di belakang Putri sedang menangis. Aku merasa iba padanya. Akhirnya Mas pun menghentikan mobil di pinggir jalan, dan Mas pindah ke belakang untuk menenangkannya. Ketika mencoba memberikan air minum agar tangisannya reda, ketika bertanya kenapa dia menangis, ternyata dia sedang ada dalam masalah rumah tangga. Ia memeluk erat tubuh Mas seolah mengutarakan keadaan yang ia alami. Hujan pun kian deras malam itu. Entah setan apa yang merasuki kami hingga akhirnya pelukan berubah dengan perbuatan hilaf itu,
kata Mas Irwan padaku. Apa kamu tidak berpikir, Mas? Kamu itu bukan hilaf. Hilaf itu 1 kali, Mas. Kalau sudah 2 kali itu namanya doyan. Kalian benar-benar murahan. Kalau sama brengseknya dengan wanita itu, aku jijik padamu, Mas. Aku gak mau lihat kamu lagi. Emosiku kembali meledak-ledak, bersamaan dengan tenagaku yang mulai kembali sedikit demi sedikit. Maafkan, Mas. Maafkan aku. Kamu boleh memaki diriku. Kamu pun boleh memukulku sesuka hatimu. Gamparlah aku sekuat tenaga. Selanjutnya sambil memegang tanganku dan memukul-mukulkannya ke pipinya. Percuma aja, Mas. Semua itu tidak akan bisa mengobati rasa sakit hatiku. Hatiku hancur, kepercayaanku hancur. Pernikahan ini pun telah tidak ada artinya lagi. Kamu menghancurkan semuanya, Mas. Aku terus berkata dengan air mata yang tak kunjung berhenti. Apa salahku padamu? Apa kekuranganku selama ini? 10 tahun aku sudah setia menemanimu dalam susah ataupun senang. Aku selalu menuruti keinginanmu. Bahkan saat kamu menyuruhku untuk berhenti kerja dan fokus mengurus putra kita. Padahal saat itu keuangan kita sedang sulit-sulitnya, gajimu gak seberapa. Sampai aku benar-benar harus hidup dalam kesederhanaan. Tak jarang aku pun merasa kekurangan. Tapi kamu bisa lihat sendiri kan, aku tetap menurutimu demi membuktikan kesetiaanku, demi baktiku kepadamu, Mas. Tapi lihat, apa yang aku dapat? Inikah balasanmu? Kamu sungguh tak punya hati, Mas. Kamu benar-benar kejam. Aku tahu sayang, aku salah. Aku tahu aku benar-benar melukaimu. Lakukanlah sesuka hatimu. Tapi aku mohon, maafkan aku. Ucapnya tergugu sambil bersujud kembali di kakiku. Kamu bahkan sedikit pun tidak mengingat anak kita saat kamu melakukan perbuatan terkutukmu itu. Maafkan aku sudah mengecewakanmu dan juga anak kita. Mas akan jadi suami dan ayah yang baik bagi kalian. Janji akan memperbaiki ini semua. Mas janji akan membahagiakanmu dan putra kita. Baiklah kalau begitu, Mas. Kalau kamu ingin membahagiakanku dan anak kita, aku minta kepadamu tolong ceraikan aku. Aku mau kita berpisah. Aku jijik sama pria sepertimu. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi. Aku tidak sudi mempunyai suami seorang pezina sepertimu. Mungkin dengan begitu aku bisa kembali bahagia bersama anak kita. Tidak ada seorang istri manapun yang mau disakiti hatinya. Percayalah, cinta sebesar apapun akan langsung hilang ketika dirimu dikhianati. Yang tertinggal hanyalah luka dan kecewa yang abadi. 10 tahun hidup bersama dalam suka dan duka bersama suamiku bukanlah waktu yang singkat dan sebentar. Banyak kenangan tawa, ceria, juga air mata di dalamnya. Tapi kini, ikatan suci itu habis sekarang. Orang yang dipercaya untuk memimpin pelayaran bahtera rumah tangga telah kalah oleh kenikmatan dunia dan nafsu yang justru mampu menenggelamkan dirinya juga semua yang ada di dalamnya. Dikhianati oleh laki-laki sekaligus suami yang dari awal diharapkan mampu menjaga dan melindungi. Itu sangatlah menyakitkan. Tak jarang hampir semua wanita yang mengalami akan memilih untuk berpisah. Seperti halnya aku ini, yang sudah tidak mampu berada dalam keluarga yang dipimpin oleh laki-laki yang tega mengkhianatiku. Aku mau cerai, Mas. Tekadku sudah bulat untuk mengakhiri pernikahan ini. Ucapku sambil menghapus air mata yang terus mengalir di pipi. Tolong, kamu boleh melakukan apapun padaku, tapi tolong jangan minta berpisah. Mas sangat menyayangimu dan juga putra kita. Kalian sangat berharga dalam hidupku. Bahu Mas Irwan sungguh bergetar hebat. Kamu gak mungkin mengkhianatiku kalau kamu menyayangiku, Mas. Kamu gak mungkin mengkhianati kalau kamu menyayangi putra kita. Teriakku. Aku gak mau tahu, pokoknya aku mau pisah. Aku sudah gak mau dan merasa jijik melihat kamu lagi. Lanjutku penuh emosi. Kasihan putra kita, sayang. Tolong pikirkan masa depannya juga. Kenapa aku harus memikirkannya juga? Apa sebelum kamu melakukan hal itu kamu memikirkannya? Lalu kenapa kamu memilih untuk berkhianat? Apa kamu mengingatnya saat kamu melakukan hal tercela itu? Bukankah kamu sendiri yang telah menghancurkan rumah tangga kita, Mas? Perasaan putra kita dan masa depannya. Aku terus mengacau sambil mendorong tubuhnya. Pergi kamu, Mas, pergi. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi, ucapku sambil turun dari ranjang, melempar bantal dan apapun yang ada di dekatku. Aku mendorongnya menjauhi dari tubuhku. Jangan sentuh aku, Mas, aku jijik. Tanganmu itu sudah menyentuh setiap inci tubuh wanita lain. Aku tidak sudi disentuh oleh tangan kotormu itu. Teriakku semakin kencang. Aku kembali lemas, kepalaku terasa berat, pusing karena terlalu banyak menangis. Tubuhku merosot ke lantai dengan kisah tangis yang masih menemani. Setelah isak tangis yang mulai mereda, terdengar isakan lain di luar sana. Aku mulai melangkah untuk membuka pintu kamarku dan membiarkan Mas Irwan masih dalam posisi berlutut. Setelah aku buka, terlihat putraku menangis di sana. Kedua kakinya ditekuk menopang kepalanya menunduk menahan tangis. Aku lupa, di rumah ini bukan hanya aku dan suamiku, namun juga ada putraku. Dia pasti terbangun karena teriakanku dan kegaduhan yang terjadi di antara aku dan Mas Irwan. Selama ini, aku dan suamiku tidak pernah bertengkar seperti ini. Kalaupun ada pertengkaran kecil, aku jujur lebih memilih mendiamkan suamiku. Selama 10 tahun pernikahan,
suamiku itu jarang sekali membuat kesalahan. Makanya kami jarang bertengkar. Namun kali ini berbeda. Sekali membuat kesalahan, Mas Irwan sungguh membuat hatiku hancur. Sayang, kamu gak apa-apa? Kamu kok bangun sih? Kan masih malam. Tanyaku sambil berjongkok mensejajarkan wajahku dengan anakku. Ibu sama ayah kenapa? Kok kalian nangis? Aku juga dengar kalau ibu dan ayah teriak-teriak. Tanya anakku. Ibu sama ayah gak apa-apa kok. Sekarang kamu bobok lagi ya. Nanti ibu temenin. Kataku sambil berjalan menuntun lengan anakku menuju kamarnya dan meninggalkan Mas Irwan yang masih duduk mematung sendiri. Anakku pun naik ke tempat tidurnya, merebahkan kembali badannya. Tidak lupa aku memberinya selimut agar tidak ketinginan. Aku pun ikut merebahkan tubuhku di sana. Ketepuk pelan tubuhnya agar ia cepat tertidur. Setelah beberapa menit, anakku sudah kembali terlelap. Saat kupandangi wajahnya, hatiku kembali berdenyut nyeri. Memikirkan nasibnya ke depan. Andai aku dan suamiku sudah benar-benar berpisah. Apalagi anakku ini sangat dekat dengan ayahnya. Tak pernah menyangka kalau semua ini akan terjadi dengan hidupku dan anakku. Tuhan, sungguh besar ujian yang Engkau berikan kepadaku dan keluarga ini. Ternyata memang benar. Sekali saja kita membuat kebohongan, maka kita akan mulai terbiasa dan menganggap kebohongan itu bukan suatu dosa. Kita akan mudah untuk berbohong lagi dan kemudian hal itu akan terulang. Seperti yang dilakukan oleh suamiku Mas Irwan. Setelah beberapa hari yang lalu, untuk pertama kalinya Mas Irwan mengantar pulang Putri. Awalnya Mas Irwan merasa tidak enak jika melihat Putri duduk seorang diri sewaktu pulang bekerja. Ada perasaan seperti rasa bersalah jika tidak mengantarnya pulang lagi. Padahal Mas Irwan sudah berjanji kepadaku untuk tidak mengulangi kesalahannya. Saat ini juga aku tengah marah-marah dan meminta cerai dan mengakhiri hubungan keluarga kami. Namun memang dasar laki-laki tidak tahu diri. Mas Irwan tetap saja mendekati Putri yang sedang terduduk sendirian di halaman parkir. Kurasa memang bukan hanya Mas Irwan saja yang bersalah di posisi ini. Putri pun seakan-akan menggoda dan sengaja mencari kesempatan untuk menghadang Mas Irwan agar bisa pulang bersama. Mas Irwan, kata Putri saat melihat Mas Irwan memarkirkan mobil tepat di depan Putri. Ia seakan-akan sudah menanti kedatangan Mas Irwan. Mas, mau pulang ya? Tanya Putri saat Mas Irwan membuka pintu kancah mobil. Iya nih Put, kamu masih nunggu kendaraan buat pulang? Enggak kok Mas, aku sengaja nungguin kamu. Kamu mau pulang bareng? Ya udah ayo masuk. Ajak Mas Irwan. Mereka akhirnya pulang bersama malam itu. Mungkin Mas Irwan sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Kepalang tanggung, mandi sekalian. Mungkin itu yang dipikirkan Mas Irwan. Keluarganya telah hancur dan istrinya meminta cerai. Sekalian saja dia berselingkuh secara terang-terangan. Mas Irwan, aku mau tanya sesuatu sama kamu. Apa benar kemarin Mas Aris datengin kamu di rumah? Tanya Putri kepada Mas Irwan. Iya, kemarin Aris datang, tepat 2 hari setelah Lebaran. Terus, Mas Aris ngomong apa sama kamu, Mas? Apa dia bikin keributan di rumah kamu? Ya, dia cukup marah sih. Sepertinya dia emosi ketika dia tahu kalau aku sering antar kamu pulang. Lalu, bagaimana dengan istri kamu, Mas? Dan juga anak kamu? Apa keluarga kalian baik-baik saja? Ya jelas tidak lah. Istriku jelas marah besar. Bahkan dia minta cerai. Ya ampun, Mas. Aku minta maaf. Ini semua salahku, Mas. Kata Putri menyesal. Putri adalah wanita cantik, berkulit putih dan berambut panjang. Lekuk tubuhnya seksi seperti model. Pria mana yang tidak tergoda oleh kecantikan si Putri, tak terkecuali Mas Irwan. Berbeda jauh denganku, aku adalah wanita beranak satu yang sudah tidak lagi cantik seperti dulu. Aku lebih sering menghabiskan waktu di rumah, tidak punya waktu untuk merawat tubuh dan wajahku. Berbeda dengan si Putri, seorang wanita karir yang selalu menjaga penampilannya. Gak apa-apa kok Put, biarkan saja, aku juga sudah tidak memikirkan hal itu. Nasi sudah jadi bubur, aku gak lagi bisa memperbaiki. Bagi Diana, aku gak lebih dari seorang laki-laki yang sudah berkhianat, kata Mas Irwan menyesal. Mas Irwan terlihat sekali sedih dan muram. Kini giliran Putri yang harus menghibur dan memberikan sentuhan hangat kepada Mas Irwan. Wanita itu tiba-tiba merangkul dan memeluk Mas Irwan saat Mas Irwan sedang menyetir. Mas Irwan pun merasa sedikit membaik setelah mendapatkan sentuhan hangat dari Putri. Makasih ya Put, apa yang sekarang Mas rasain? Aku udah membaik, aku hanya butuh seseorang yang bisa aku ajak bicara untuk meluapkan segala gundah dalam hati. Kalau begitu, gimana kalau kita malam ini ke hotel aja, Mas? Di sana kita punya waktu hanya untuk berdua. Kamu bebas sepuasnya berbicara dan meluapkan segala apa yang kamu pikirkan sekarang. Ajak Putri kepada Mas Irwan. Di rumah pun, Mas Irwan sudah tidak lagi tidur bersamaku istrinya. Entah setan apa yang membantu dan merasuki Mas Irwan. Bukannya bertobat dan menyadari kesalahannya. Ia justru mau diajak hotel oleh wanita itu. Mereka pun pergi ke sebuah hotel dekat perkantoran mereka bekerja. Malam itu, Mas Irwan tidak pulang. Jujur, aku tidak terlalu peduli lagi dengannya. Dia mau pulang atau tidak, itu sudah terserah. Aku sudah membulatkan tekadku dan niatku untuk bercerai dengannya. Putri dan Mas Irwan yang sudah kesetanan pun akhirnya berbuat zina lagi di hotel.
mereka melakukan hubungan suami istri di tempat itu. Mas, kalau nanti kamu benar-benar bercerai dengan istrimu, apa yang kamu lakukan setelahnya? Tanya Putri yang masih telanjang bulat tertutup selimut. Aku nggak tahu, Put. Aku sudah buntu. Kalau memang Diana ingin bercerai denganku, ya mau bagaimana lagi? Jawab Mas Irwan. Lalu bagaimana dengan anakku, Mas? Apa dia akan ikut kamu atau ibunya? Mungkin putraku akan ikut bersama Diana, ibunya. Walaupun putraku sangat dekat denganku. Tapi di posisi ini, akulah yang bersalah. Jadi aku sadar diri, aku tidak pantas untuk merawat. Ya sudah, Mas. Kalau nanti kamu percaya dengan istrimu, biar aku saja yang menemani kamu di rumah. Maksud kamu, Put? Ya, biar aku saja yang menemani kamu. Aku mau kok masakin kamu, ngurus rumah dan semua kebutuhan kamu. Kita juga bisa puas-puasin berdua seperti ini. Aku mau jadi istri kamu, Mas, kata Putri. Seakan tidak percaya, Mas Irwan pun siap bukan main. Tapi kan, kamu masih jadi istrinya Aris. Walaupun kamu sudah bisa ranjang dengan dia, kamu belum resmi cerai. Aku tidak mau dibilang perebut bini orang, bawa kabur istri sahabatku sendiri. Ya, masalah itu kan gampang, Mas. Mas Aris juga udah gak pernah menafkahiku kok. Mungkin kalau dihitung-hitung sudah genap 3 bulan. Jadi bukan karena itu sudah memenuhi syarat kalau aku mengajukan cerai dengannya. Aku sendiri tidak merasa bahagia dengan dia, Mas. Aku lebih bahagia sama kamu, kata Putri manja sambil memeluk tubuh Mas Irwan. Apa yang dikatakan Putri benar adanya. Dan masuk akal, Irwan sebentar lagi akan menjadi duda karena ditinggal cerai oleh Diana. Sedangkan Putri mempunyai masalah dengan Aris. Jika Putri dan Aris bercerai, Irwan dan Putri sama-sama tidak ada sangkutan dengan orang lain. Tidak ada salahnya jika mereka membangun rumah tangga bersama. Bagaimana, Mas? Aku sudah kamu tiduri beberapa kali. Aku tidak mau hanya jadi pelampiasan, tanpa kamu bertanggung jawab atas semua ini. Jadi aku mohon, Mas, kamu nikahi aku ya. Nanti kalau kamu sudah resmi bercerai. Putri semakin menjadi-jadi. Ia terlihat ngebut ingin dinikahi oleh Mas Irwan. Baiklah. Tapi jika kita sama-sama sudah bercerai dengan pasangan kita masing-masing, baru aku berkenan untuk menikahimu. Aku tidak mau menikahi wanita yang masih punya suami. Baik, Mas, aku janji kok, aku akan mempercepat perceraianku dengan Mas Aris, kata Putri. Jam menunjukkan pukul 4 pagi, pintu rumahku diketuk dengan keras oleh seseorang. Aku yang sedang tidur bersama anakku pun sontak terbangun. Siapa yang mengetuk pintu rumah orang pagi buta seperti ini? Heranku dalam hati. Aku pun bangkit dari tidur. Aku tak mau suara itu membuat anakku terbangun. Kuintip dari jendela, ternyata itu Mas Irwan yang baru pulang. Aku pun segera membukakan pintu. Tanpa banyak ekspresi dan kata-kata, aku lalu meninggalkan dia setelah aku membiarkannya masuk. Kamu gak tanya aku dari mana, Din? Kata Mas Irwan. Bahkan sekarang dia tidak lagi memanggil dengan kata sayang. Apa peduliku, Mas? Terserah kamu saja. Kamu pulang atau tidak sekarang itu bukan urusanku, kataku sambil berlalu. Mas Irwan lalu menyopot sepatunya, bergegas masuk ke kamar. Sudah 2 hari aku tidak tidur bersamamu setelah kejadian kemarin. Pukul 6.30 setelah aku selesai menyiapkan sarapan, anakku pun sudah siap untuk sekolah. Mas Irwan masih saja tertidur di kamarnya. Pikirku, apakah kali ini dia tidak akan berangkat kerja? Namun apa urusanku? Terserah dia saja. Aku akan membangunkannya dan menyiapkan segala kebutuhan kerjanya. Namun sekarang, aku tidak peduli lagi. Aku pun bergegas mengantar anakku berangkat sekolah. Setelah itu, aku langsung pergi ke pengadilan agama untuk melanjutkan urusan perceraianku. Kamu gak bangunin aku? Hari ini kan aku kerja. Kamu sengaja ya, biar aku dapat masalah di kantor, kata Mas Irwan saat aku baru pulang. Kamu yang pulang pagi, Mas. Kamu pula yang ketiduran sampai jam segini. Kenapa kamu nyalain aku? Tanya aku kepada Mas Irwan yang seakan-akan ia menyalahkan semua yang terjadi karena aku yang bersalah. Ya tapi kan tugas seorang istri adalah melayani suami. Aku masih suamimu, Diana. Jadi kamu masih berkewajiban untuk melayani aku. Aku mau kok, Mas, melayani kamu. Aku juga gak keberatan kok ngurusin segala sesuatu hal tentang kebutuhan kamu. Tapi itu dulu, Mas, saat kamu masih menjadi suami yang baik bagi aku dan anak kita. Oh, jadi gara-gara itu sekarang kamu berani melawan dan bicara menentang seperti itu, kata Mas Irwan agak emosi. Gara-gara itu? Kamu pikir itu masalah sepele, Mas? Kamu gak tahu ya rasanya menjadi seorang istri yang dikecewakan, sengaja dikhianati hanya karena nafsu suaminya kepada wanita lain? Aku sudah bilang kepadamu, Diana, aku hilaf, tidak sengaja. Aku pun sudah meminta maaf kan. Sekarang malah kamu besar-besarkan. Apa kamu sudah tidak kasihan dengan anak kita? Kamu mau dia tidak punya ayah? Lebih baik begitu, Mas, daripada dia punya ayah yang bejat seperti kamu. Benar kata Mas Aris. Percuma saja kalau kamu rajin ibadah. Kalau nafsumu saja, kamu gak bisa ngatur. Jaga mulutmu, Diana. Apa kamu tidak pernah berbuat dosa? Kamu kira kamu satu-satunya wanita yang suci, yang berhak menyela orang lain atas dosanya? Introspeksi diri dong kamu. Memangnya selama ini kamu jadi wanita yang baik buat suami kamu? Tanya Mas Irwan dengan seakan-akan ingin membalikkan fakta. Aku emang gak sempurna, Mas. Makanya kamu cari wanita yang lebih sempurna daripada aku di luar sana. Tapi sekarang coba jawab, apa kurangnya aku kepada kamu, Mas? Jawab.
Tanyaku sambil meneteskan air mata. Aku sudah tidak kuat lagi dengan keluarga ini. Suamiku berubah begitu keras setelah dia mengecewakanku. Mas Irwan pun tidak bisa berkata-kata. Ia hanya diam saja setelah aku hujani pertanyaan. Kamu gak bisa jawab kan? Itu karena bukan aku yang salah. Aku sudah melakukan semua kewajibanku sebaik mungkin yang aku bisa. Namun perselingkuhan ini terjadi, itu murni karena kamu yang nafsu sama wanita itu. Aku tidak menyangka kalau kamu akan bicara seperti ini, Diana. Kamu berubah kasar. Kamu bukan lagi Diana yang aku kenal. Aku kecewa dengan kamu. Setelah aku pikir-pikir, ternyata Putri lebih baik daripada kamu. Dia tidak pernah bicara sekasar itu dan selalu berkata lembut kepadaku. Kalau memang kamu masih keras seperti ini, akan segera aku turuti permintaan kamu untuk bercerai. Aku akan mengurus semuanya besok di pengadilan tinggi agama. Ancam Mas Irwan kepadaku. Gak usah repot-repot, Mas. Nih lihat. Kulemparkan secari kertas yang kukeluarkan dari tas. Ini undangan perceraian kita. Aku sudah melaporkannya semua dan mengurus semua berkas-berkas perceraian kita di kantor agama. Kamu tinggal datang aja. Gak perlu repot-repot lagi. Mas Irwan begitu syok saat mengetahui aku telah mengajukan gugatan ini ke pengadilan. Mungkin pikirnya aku hanya menggertak saja dan menganggap ancaman perceraian adalah sebuah omong kosong belaka. Wajah panik dan pucat terlihat dari wajah Mas Irwan yang telah membaca surat perceraian itu. Ya sudah, aku juga gak apa-apa kok. Bagus kalau begitu. Aku gak perlu repot-repot lagi ngurusin masalah ini. Tinggal proses saja. Asal kamu tahu, aku gak yakin kalau kamu menemukan seorang pria yang lebih baik dariku. Kamu kira bisa bertahan setelah bercerai denganku? Kamu gak lebih dari seorang wanita pengangguran. Kamu mau makan apa kalau tanpa aku? Kata Mas Irwan sombong. Kita lihat saja, Mas, siapa yang akan bahagia? Aku yang kamu sakiti, atau kamu seorang pria yang berkhianat? Jawabku sambil meninggalkan Mas Irwan yang ada di ruang tengah. Satu persatu barang-barangku mulai aku kemasi. Aku tak mau lama-lama tinggal di sini. Aku masih memiliki beberapa tabungan di ATM. Uang yang sengaja aku simpan dari sisa-sisa uang belanja yang Mas Irwan berikan. Total kurang lebih ada 15 juta. Awalnya aku dulu siapkan ini semua untuk kebutuhan anakku nanti di masa depan. Namun tak disangka uang ini justru aku butuhkan untuk memulai hidup baru. Aku harus mencari kontrakan setelah bercerai dengan Mas Irwan. Aku juga harus cepat-cepat mencari relasi untuk mendapatkan pekerjaan. Bertahan hidup di zaman sekarang, jika tidak mempunyai pekerjaan akan sangat sulit bertahan. Mulai dari ikut cari kontrakan teman-temanku di handphone, aku kirim pesan satu persatu. Siapa tahu dari salah satu dari mereka bisa membantu. Hari pun berganti, sidang perceraian pertamaku dimulai. Di depan pengadilan aku menuntut Mas Irwan atas semua kesalahannya, melakukan perselingkuhan di belakangku, dan meminta hak atas anakku. Aku tak mau anakku dibesarkan oleh seorang pria yang tidak bisa menjaga amanah. Maaf, aku keberatan jika anakku harus tinggal bersama ibunya. Aku tidak yakin jika Diana bisa menghidupi anakku. Dia sajalah dia. Dia tidak punya pekerjaan, tempat tinggal. Lalu bagaimana caranya anakku bisa bertahan dan hidup dengan berkecukupan? Kata suamiku di depan pengadilan. Maaf yang mulia, izinkan saya bicara. Apakah pria seperti suamiku ini bisa mengurus anaknya? Sedangkan dia saja telah melakukan kesalahan besar dalam rumah tangga, yaitu perselingkuhan. Dia saja tidak mampu menjaga kepercayaan yang aku berikan kepadanya. Lalu bagaimana aku bisa percaya dia untuk menjaga dan merawat anakku? Kataku membela. Hakim pun tidak bisa memutuskan masalah asuh anak, karena kami sama-sama ngotot dan mempunyai kelemahan satu sama lain. Hingga akhirnya, hakim memutuskan untuk menunda persidangan ini besok. Bagaimana persidanganmu, Mas? Tanya Putri kepada Mas Irwan. Ternyata Putri sudah menunggu Mas Irwan di dalam mobil. Dia sengaja menunggu di sana agar semua orang tidak curiga. Ya begitulah, aku dan Diana sama-sama ngontot minta hak asuh anak. Jadi pengadilan menunda persidangan kami. Biarkan sajalah, Mas, biarkan Diana mendapatkan hak asuhnya. Nanti kan kita bisa bikin anak lagi yang lebih baik dan tampan daripada anakmu itu. Kata Putri mencoba untuk merayu Mas Irwan agar mengikhlaskan hak asuh anaknya jatuh kepadaku. Enak saja, bagaimanapun aku sayang dengan anakku. Walaupun nanti aku mendapatkan anak dari kamu, dia tetap anakku. Aku tidak bisa menggantinya begitu saja seperti barang. Kata Mas Irwan yang sedikit agak tersinggung dengan kata-kata Putri. Iya kok, Mas, maaf. Aku juga tahu. Tapi aku bukan bermaksud untuk menjelek-jelekan anakmu. Tapi aku mencoba untuk menghiburmu. Kalau nanti aku juga bisa punya anak seperti Diana. Kata Putri menyesal. Ya sudahlah. Bagaimana dengan hubungan kamu dan Aris? Apa kamu sudah mengurus perceraianmu? Mas Aris belum bisa aku hubungi, Mas. Aku sudah mencoba untuk melayangkan surat perceraian ke pengadilan. Tapi aku belum ada waktu. Yang penting kan, aku sekarang sama kamu. Ya sudah, jangan lama-lama. Kalau ingin cepat-cepat dinikahi, cepat selesaikan urusan kamu sama Aris. Kata Mas Irwan. Jam 2.30 sore, aku yang sudah mendapatkan sebuah kontrakan yang sederhana yang terbilang cukup untuk aku dan anakku. Menjadi tempat ternyaman saat ini untuk kami berdua. Ini hari pertama aku tinggal di kontrakan setelah pergi dari rumah Mas Aris.
Bu, kenapa kita nggak tinggal sama ayah? Kenapa kita tinggal di kamar sekecil ini? Tanya anakku dengan polos. Mungkin ia bingung kenapa ayah dan ibunya tidak satu rumah lagi. Di umur yang sekarang mungkin berat untuk memahami situasi dan keadaan yang telah menimpa keluarganya. Ibu dan ayah memang sudah tidak tinggal bersama. Ibu ingin jadi ibu yang mandiri. Ibu pengen kerja, punya uang sendiri, pengen masak buat ibu sendiri, pengen nyuci baju kamu sama punya ibu, tanpa bantuan ayah. Kataku mencoba untuk menjelaskan dengan cara yang ku bisa. Terus ayah gimana? Apa ayah gak kesepian di sana sendiri? Terus ayah makannya gimana? Siapa yang ngurus ayah? Justru ayah yang pengen begitu. Katanya dia sudah gak butuh ibu lagi. Dia pengen melakukan semuanya sendiri. Begitu juga dengan ibu. Tapi ibu maunya melakukannya dengan kamu. Kalau ibu gak ada kamu itu gak tahu harus gimana. Sekarang kan yang menggantikan ayah jagain ibu, kamu. Kamu mau kan jagain ibu? Tanyaku sambil menahan tangis. Jujur aku tidak tega melihat anakku seperti ini. Melihat kehancuran keluarganya tepat di depan mata. Iya bu, aku pasti jaga. Aku gak mau aku nangis lagi kayak kemarin. Itu pasti karena ayah yang nakal kan? Makanya sekarang aku gak mau sama ayah. Ayah sudah nakal sama ibu, kata anakku polos. Air mataku tidak bisa aku bendung lagi. Aku memeluk anakku sambil sesenggukan karena terharu. Tiba-tiba terdengar suara handphone berbunyi. Siapa suara-suara seperti ini menelponku? Tanyaku dalam hati. Ternyata Vivi, teman kantorku dulu. Halo, iya Vi, ada apa? Loh, kok ada apa? Bukannya kamu kemarin nanyain kerjaan? Tanya Vivi heran. Aku baru ingat kemarin, aku sempat chatting kepada Vivi, menanyakan apa ada pekerjaan untukku. Astaga, aku lupa Vi, gimana? Sudah ada kabar? Jawabku pada Vivi. Ini di kantor ada salah satu staf yang resign karena dia hamil. Mungkin saja kamu bisa menggantikan dia, itu pun kalau kamu berkenan. Vivi sekarang bekerja di bidang pertambangan di Kalimantan. Ia menawariku sebuah pekerjaan di sana. Aduh, itu posisinya di Kalimantan ya? Tanyaku. Iya Din, jadi mau nggak kamu? Kamu harus kesini kalau pengen kerja. Tapi kan aku nggak punya kenalan di sana. Mau tinggal di mana? Masalah itu kamu gak usah khawatir. Kalau kamu benar-benar mau kesini, aku yang akan langsung mencarikan tempat tinggal. Banyak kok kenalan di sini, kamu tenang aja, kata Vivi. Vivi sudah hampir 3 tahun merantau di Kalimantan. Anak dan suaminya pun pindah ke sana. Oke lah Vi, aku akan selesaikan dulu masalahku di sini. Kurang lebih 3 hari ke depan, aku akan memberitahu keputusan. Ya sudah, gak usah lama-lama ya, nanti keburu diambil orang. Oke, tenang aja, hari ini aku kasih CV-nya. Oke deh, makasih infonya ya Vi. Ya, sama-sama. Keesokan harinya, aku dan Mas Irwan melanjutkan persidangan. Hakim memberikan saran agar keputusan hak asuh anak, agar anaknya langsung yang memutuskan akan ikut siapa. Aku sedikit khawatir, karena anakku sangat akrab dengan bapaknya. Aku takut jika nanti anakku akan tergoyahkan dan meminta agar ia tinggal bersama ayahnya. Namun hal itu tidak terduga. Ternyata anakku tetap memilihku. Ia tetap ingin tinggal bersamaku, walaupun dengan iming-iming hidup yang layak bersama ayahnya. Keinginannya tetap ingin hidup bersamaku, walaupun dengan keterbatasan biaya. Dari situlah aku bertekad akan bangkit dengan membahagiakan anakku sebisa yang aku mampu. Setelah aku resmi bercerai dengan Mas Irwan, aku pun putuskan untuk pindah ke Kalimantan. Aku telah diterima bekerja di tempat perusahaan pertambangan yang Vivi tawarkan tempo lalu. Dengan sisa uang tabunganku, aku bertekad merubah hidupku di seberang sana. Nasib suamiku sudah bisa kulihat. Terakhir, aku lihat saat persidangan, ia datang bersama Putri. Pastilah mereka akan menikah dan memulai hidup baru dari hasil perselingkuhan mereka itu. 4 bulan berlalu saat aku tiba di Kalimantan, hidup bagaikan membaik, dan semua terasa mudah tidak seperti yang kubayangkan dulu. Aku mulai membaur dan adaptasi dengan lingkungan. Aku mulai mencintai pekerjaanku demi anakku satu-satunya yang kini sudah bersekolah di sekolah baru. Aku juga mendengar cerita yang tidak mengenakan dari kisah suamiku. Ternyata Mas Irwan dan Putri tidak jadi menikah, itu karena mereka sempat bertengkar. Putri kecewa dengan Mas Irwan, akhirnya memutuskan untuk kembali bersama Mas Aris, melanjutkan hubungan mereka yang sempat diterjang masalah. Kini Mas Irwan hidup sendiri, tanpa seorang pun yang mau menemaninya. Mungkin ini karma dari Tuhan. Sesuatu yang diawali dengan keburukan akan berakhir juga dengan buruk. Namun tidak sedikit pun perasaanku merasa iba padanya. Satu-satunya yang kupikirkan adalah kebahagiaan anakku, menjalani hidupku dengan baik dan bahagia, dengan belajar dari perihnya masa lalu. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan.
Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.